Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Rati Vidya Kuntari, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 5012 72868. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan diskusi 11 mata kuliah studi komparatif di berbagai negara. Kali ini saya akan menjawab 3 pertanyaan yang akan saya coba paparkan pada kesempatan ini. Pertanyaan pertama, dari 10 model pembelajaran terpadu, model mana yang paling relevan dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia saat ini? 10 model pembelajaran terpadu menurut Fogarty adalah yang pertama connected, yaitu menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya dalam satu pelajaran. Yang kedua nested, yaitu perpaduan keterampilan sosial berpikir dan konten dalam suatu mata pelajaran. Yang ketiga adalah sequence, yaitu mengurutkan topik atau keterampilan yang sama dari 2 mata pelajaran. Yang keempat adalah shared, yaitu kolaborasi 2 guru dalam mengembangkan dan mengajar 2 mata pelajaran. Yang selanjutnya adalah web, yaitu mengorganisasi pembelajaran di sekitar tema pusat atau jaring laba-laba. Yang keenam adalah threaded, yaitu menghubungkan konsep besar seperti keterampilan berpikir melalui berbagai mata pelajaran. Yang ketujuh adalah integrated, yaitu fokus pada konsep yang tumpang tindih dan saling terkait antar mata pelajaran. Yang kedelapan adalah immersed, yaitu siswa memadukan semua mata pelajaran melalui lensa minat pribadinya. Yang selanjutnya adalah network, yaitu siswa menghubungkan pengalaman belajar dengan dunia nyata dan sumber daya di luar kelas. Sedangkan modul yang relevan di Indonesia adalah kurikulum 2013 di sekolah dasar yang sangat erat kaitannya dengan pembelajaran tematik terpadu. Model yang paling relevan adalah web model atau model jaring laba-laba, di mana K13 mengorganisasi pembelajaran berdasarkan tema besar, misalnya diriku, lingkungan, pengalamanku. Tema menjadi payung untuk menghubungkan kompetensi dari berbagai mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, PPKN, matematika, SPDB, dan juga BCOK. Guru memulai dengan memilih tema, lalu memetakan kompetensi atau kompetensi dasar atau KD dan tujuan pembelajaran atau TP secara terpadu. Pertanyaan kedua adalah paparkan apa yang menjadi tujuan dan fungsi, landasan, prinsip-prinsip, rambu-rambu, serta tahapan pembelajaran tematik terpadu yang selama ini Anda implementasikan di sekolah. Yang pertama adalah tujuan dan fungsi pembelajaran tematik terpadu. Tujuan utamanya adalah yang pertama mengembangkan pemahaman konsep holistik. Yang kedua membentuk kecakapan hidup dan karakter abad 21 seperti kritis, kolaborasi, kreatif, dan komunikasi. Yang selanjutnya adalah meningkatkan keaktifan melalui pengalaman langsung. Yang terakhir, menyatukan mata pelajaran untuk efektivitas belajar. Sedangkan fungsi penting dari pembelajaran tematik terpadu adalah yang pertama, integrasi pengetahuan dan keterampilan antar mata pelajaran. Kedua, efisiensi waktu dan pencapaian kompetensi. Yang ketiga, membentuk pengalaman belajar bermakna atau meaningful learning. Yang terakhir adalah membantu siswa memahami hubungan sekolah dan kehidupan nyata. Sedangkan landasan dan prinsip pembelajaran tematik adalah yang pertama landasannya secara filosofis, konstruktivisme, humanisme, progresifisme, atau student center. Sedangkan
Landasan psikologisnya adalah perkembangan kognitif menurut Piaget, belajar sosial menurut Vygotsky, minat anak usia sekolah dasar. Sedangkan untuk landasan yuridisnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Permendikbud K13 serta profil pelajar Pancasila. Sedangkan prinsip-prinsip pembelajaran tematik yang pertama adalah berpusat pada siswa, yang kedua mengaitkan pengalaman nyata, yang ketiga berorientasi pada pengembangan kompetensi, yang keempat pembelajaran aktif, kolaboratif, dan inspiratif. Selanjutnya adalah integratif atau indikator dari beberapa mata pelajaran yang dipadukan. Selanjutnya adalah fleksibel dalam metode, alat, dan juga sumber belajar. Yang terakhir adalah menggunakan penilaian autentik. Sedangkan rambu-rambu pembelajaran tematik ya, yang pertama adalah temanya yang relevan, jadi harus dekat dengan kehidupan siswa dan tidak terlalu luas. Yang kedua adalah pemetaan KD-nya, di mana kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran harus dipetakan dan disejajarkan. Selanjutnya adalah materi yang selaras, di mana materi harus tidak bertentangan antar mata pelajaran. Selanjutnya, aktivitas berpusat pada siswa, di mana kegiatan belajar harus memfasilitasi siswa untuk melakukan, mengalami, dan menemukan. Yang selanjutnya adalah alokasi waktu fleksibel, di mana waktu disesuaikan dengan karakteristik, tema, dan kondisi sekolah. Yang terakhir adalah penilaian holistik. Harapannya adalah penilaian nanti meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara autentik. Tahapan pembelajaran tematik dalam hal ini di SD Negeri Cuelo 1 Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, ya berdasarkan pengalaman praktik guru, pembelajaran tematik terbagi menjadi 3 tahapan utama dan itu dilaksanakan di sekolah saya. Yang pertama adalah tahap perencanaan, yaitu menganalisis CP atau KD dan indikatornya. Yang kedua adalah memilih tema umum sesuai kalender dan kebutuhan lokal. Yang ketiga adalah menyusun pemetaan kompetensi dan jaringan tema. Yang terakhir adalah menyusun RPP atau modul ajar, LKPD, bahan ajar, dan penilaian yang autentik. Yang kedua adalah pelaksanaan, di mana dalam pelaksanaan ini dimulai atau didahului dengan apersepsi, bisa berupa cerita, menggunakan video, ataupun pengalaman siswa, kemudian dalam menyampaikan tujuan. Yang kedua adalah inti dari pelaksanaan kegiatan pembelajaran, yaitu menggunakan model discovery, atau project based learning, atau problem based learning, ataupun aktivitas lintas mapel. Sebagai contoh membaca teks bahasa Indonesia, tetapi yang didiskusikan Pak PKN, kemudian mengukur matematika dan menggambar SPDP. Selanjutnya, pada penutup ada refleksi dan menyimpulkan serta ada tindak lanjutnya. Di yang tahapan pembelajaran yang ketiga adalah penilaian, di mana penilaian itu terdiri dari pengetahuan, dapat berupa tes lisan atau tertulis ataupun proyek. Yang kedua adalah keterampilan, yaitu bagaimana anak-anak mempraktekkan, kemudian membuat portofolio, serta bagaimana penampilan atau performanya di dalam kegiatan belajar. Yang terakhir adalah sikap, ya, ini bisa melalui observasi dan juga jurnal guru selama kegiatan pembelajaran. Pertanyaan yang ketiga, melihat soal nomor 2, silakan Anda analisa apa yang menjadi perbedaan antara kurikulum tematik terpadu atau kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka Belajar dan bagaimana implementasinya di tempat Anda mengajar. Perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar dilihat dari struktur pembelajarannya. Ya, yang pertama adalah semua mapel SD dipadukan dengan tema. Itu kalau untuk kurikulum 2013. Sedangkan untuk kurikulum Merdeka itu tidak semua tematik mapel terpisah ya. Jadi IPA sendiri, matematika sendiri, bahasa Indonesia sendiri kecuali P5.
Yang kedua adalah model utamanya. Model utama pada kurikulum 2013 adalah web atau tema, misalnya tema sebagai payung. Tetapi pada kurikulum Merdeka Belajar, di sini model utamanya adalah proyek dan pembelajaran berbasis kompetensi. Yang ketiga adalah kompetensi. Kalau dulu di kurikulum 13 adalah KIKD, kalau sekarang CP dan ATP. Yang selanjutnya adalah penilaian. Kalau dulu autentik berbasis KD, yang sekarang adalah formatif dan berkelanjutan serta berfokus pada kemajuan siswa. Yang selanjutnya adalah dilihat dari kemandirian guru. Kalau di kurikulum 13 moderat dan juga banyak aturan. Sedangkan di kurikulum Merdeka itu guru bebas memilih atau menyusun modul ajar. Yang selanjutnya adalah P5. P5 dulu di K13 tidak ada ya, hanya integrasi karakter saja. Sedangkan sekarang di Kumer atau kurikulum Merdeka ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Yang terakhir adalah fleksibilitas materi. Kalau di kurikulum 2013 kurang fleksibel, tetapi kalau di kurikulum Merdeka itu sangat fleksibel, menerapkan diferensiasi atau kebutuhan siswa. Jadi kebutuhan siswa diakomodir. Selanjutnya implementasi dan tantangan kurikulum Merdeka yang diterapkan di SD Negeri Cuelo 1. Yang pertama, yang praktik di SD Negeri Cuelo 1 pada masa transisi, di mana kelas 1 dan 4 menerapkan kurikulum Merdeka, sedangkan kelas lain masih transisi. Guru menyusun modul ajar sendiri, pembelajaran akan terasa lebih fleksibel. Diferensiasi berdasarkan kemampuan siswa, seperti membedakan siswa yang visual, auditori, dan kinestetik. Kemudian P5 mulai berjalan dengan misalnya dengan tema gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal Gunung Kidul, dan lain-lain. Yang terakhir adalah penilaian lebih banyak formatif. Dampak positifnya adalah siswa lebih antusias dan mudah memahami pembelajaran atau kontekstual. Guru lebih kreatif dalam memilih metode pembelajaran. Dan yang terakhir, sekolah tidak otonom dalam mengatur pembelajaran. Sedangkan tantangan yang dihadapi, yang pertama adalah guru butuh penyesuaian yang dalam membuat modul ajar sendiri. Selanjutnya, sumber daya TIK di sekolah desa terbatas. Dan yang ketiga, kesiapan siswa dan orang tua masih bervariasi, belum semuanya sama dan belum semuanya siap. Yang terakhir adalah kegiatan proyek memerlukan waktu, koordinasi, dan pendanaan tambahan. Ya, itu tadi hasil diskusi atau penjawaban dari 3 pertanyaan yang harus kami jawab pada diskusi 11 kali ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sampai jumpa lagi di diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.